Di materi kali ini kita akan membuat delete dan edit dengan CodeIgniter untuk melanjutkan materi yang kemarin telah saya bahas. Waktu minggu kemarin kita telah membuat sintak insert dengan CodeIgniter. Contohnya seperti ini. Misalkan saya buat lagi insert namanya UI, alamatnya di Bogor. Klik kirim. Nah, masuk sini. Cuman untuk sintak delete dan edit ini belum ada. Sekarang kita akan buat di materi kali ini. Oke, coba teman-teman buka project yang kemarin telah kita buat. Pertama buka pada bagian controllernya, buka data, lalu modelnya data model, dan view-nya yaitu tampil data. Oke, untuk pertama kita akan membuat fungsi dari delete-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman buka pada bagian controllernya data.php. Sekarang teman-teman buat sebuah function delete. Di sini teman-teman coba masukkan $dis data underscore model, nama modelnya, lalu nama function yang ada pada model. Sekarang kita buat modelnya. Function delete $dis db where. Where-nya where apa nih? Misalkan untuk sintak delete pada SQL phpMyAdmin yaitu delete from nama table where id sama dengan berapa. Nah, di sini kita buat where-nya terlebih dahulu. Kita where-nya itu terhadap id yang telah kita buat di sini. Berarti kita masukkan pada parameter pertama $dis db where ini yaitu id, id itu where-nya apa? Berarti where-nya kita buat dulu parameter misalkan $id. Nah, seperti ini. Lalu masukkan $dis db delete. Nama tabelnya apa? Data. Nah, nama tabel yang ada di sini, data. Oke, $id ini coba teman-teman simpan di parameternya sini. Lalu kita balik lagi ke halaman controllernya. Di sini harus diisi karena di function modelnya kita telah menerapkan id-nya di sini. Sekarang kita simpan parameter ini di sini karena ini wajib. $id ini kita simpan juga di sini. Lalu setelah kita delete, kita akan redirect ke halaman indeksnya lagi. Berarti ke halaman nama controllernya data. Nggak usah ditulis indeks karena indeks itu udah otomatis terbaca terlebih dahulu. Kita mau tulis indeks nggak apa-apa, dan lebih baik ini dihapus aja, langsung aja. Nanti udah otomatis manggil function index yang ada di sini. Oke, coba teman-teman jalankan di browsernya. Kita klik delete. Nah, seperti ini. Datanya sudah terhapus. Coba kita insert satu lagi. Masuk, delete. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya untuk delete tersebut. Yang pertama kita pada tampilan view-nya. Ini ada anchor. Anchor ini kalau diterjemahkan kepada bahasa HTML-nya yaitu sintak ahref. Nah, ini data delete ini href-nya, tujuannya. Nah, tujuannya yaitu ke controller data. Berarti kita manggil controller data di sini. Lalu pada segmen kedua yaitu ada delete.
berarti kita manggil function delete di sini. Setelah itu dia mengirimkan sebuah nilai ID sesuai looping yang dibuat dengan for each di sini. Nah, kalau di sini untuk parameter keduanya delete, yaitu yang akan ditampilkan. Contoh saya menampilkan di sini seperti ini, delete. Oke. Sampai sini sudah paham. Lalu kita lari ke modelnya terlebih dahulu. Kita buat modelnya terlebih dahulu, lalu buat sebuah function delete $id. Nah, kita buat dulu $this db where-nya apa. Misalkan where-nya ID sama dengan berapa. Kalau ini kan karena kita buatnya dinamis, jadi kita buat sebuah parameternya terlebih dahulu, yaitu $id yang nantinya akan diisi pada controller. Misalkan teman-teman where-nya itu banyak, ada 2 misalkan, where ID dan where username. Berarti teman-teman bisa membuat dulu seperti $data sama dengan array. Ini contoh misalkan ID-nya berdasarkan $id, lalu teman-teman koma username, ini berarti $username atau apa kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan where-nya itu ingin lebih dari 1, karena kebetulan saya memakainya 1, jadi langsung $id, ID seperti ini. Oke, setelah di where kita langsung $this db delete nama table data. Oke, setelah kita buat modelnya, lalu ke controller. Controller hanya manggil function delete. Kita buat function delete ini nanti untuk dipanggil oleh si view-nya di sini. Dan dia mengirimkan nilai ID. Nah, aksi setelah si view ini memanggil delete, dia harus memiliki nilai ID yang nantinya akan dipanggil di sini. Karena nilai ID ini dibutuhkan oleh data model delete. Setelah dia dihapus, memanggil function delete, dia akan redirect kembali ke data index yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke halaman edit. Di edit sama, kita buat data, berarti menuju ke controller data dan function edit, dan mengirimkan nilai ID-nya untuk nanti kita jadikan sebagai where-nya. Sekarang teman-teman coba buat modelnya terlebih dahulu. Sebelum ke edit, kita harus menampilkan satu data tergantung jenis ID-nya. Misalkan saya buat dulu function get detail. Kita masukkan parameternya $id. $this db get where. Misalkan nama tabelnya kan data, $id. Karena ini berbentuknya pengembalian nilai, berarti kita harus return terlebih dahulu. Return. Oke, seperti ini. Kita sekarang buat di controllernya. Function edit $id $this data underscore model. Sorry. Kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, contohnya seperti $data dalam kurung. Misalkan detail, kita buat dulu detail. Lalu yang isinya itu $this load data model
Nama function dari data model itu apa? Tadi kita buat get detail. Get detail ini harus diisi oleh $id. Oke, jangan lupa kita balik lagi ke get detail. Ini ditambahkan di akhirannya pakai row. Ada row, ada result. Kalau row ini kita hanya menampilkan satu buah data, tapi kalau result itu untuk banyak data, untuk kita looping. Jadi ini cuma single data, kalau result itu $data. Ada juga row underscore array. Berarti itu cara pemanggilannya sebuah array. Kalau cuma row doang berarti itu pemanggilannya secara objek. Sama juga seperti result, ada result array dan result. Sekarang ke kontrolnya lagi. Kita telah buat. Lalu ketikkan $this load view edit underscore data, $data. Kita di sini memanggil view edit data karena kita belum punya filenya, kita harus buat terlebih dahulu. Klik onion, new file, edit underscore data .php. Nah, kita ke tampil data. Ini coba Ctrl A, copy, kita paste, di save. Nah, untuk edit data kita hapus pada bagian sini karena kita tidak akan dia memakai actionnya. Kita di sini ada result record, berarti kita harus buat juga parameter record di controller $data record $this data underscore model tampil data, karena ini dibutuhkan buat sini. Oke, jika sudah, coba teman-teman jalankan. Oh, sebentar. Kita belum memanggil datanya di sini untuk yang tadi telah kita deklarasikan. Contoh $R sama dengan $. Kita tadi buat yang namanya $detail. Berarti detail. Langsung value PHP echo $R nama, kita copy lalu di paste di bagian sini, nama dan alamat. Sekarang kita jalankan, kita klik edit. Nah, ada yang error teman-teman. Apa nih yang salah? Kita akan cari bagian yang salahnya. Kita lihat di sini. Oke. Ya. Kita copy $thisWhere-nya. Lalu kita paste di sini. Nah, ini dihapus. Coba sekarang teman-teman jalankan kembali. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita baru membuat sebuah tampilannya saja. Coba ke halaman datanya terlebih dahulu. Kita buat lagi misalkan T, Y, kita edit, edit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan menuju ke proses editnya. Buka lagi source editornya. Sekarang coba teman-teman buat sebuah modelnya terlebih dahulu. Misalkan function edit, parameternya,
dollar this, saya copy, saya paste, dollar this, db update. Nama tabelnya apa? Data. Oke, di sini coba teman-teman langsung panggil saja di controllernya. Kita masih di halaman edit. Teman-teman coba buat if iset dollar post simpan dollar this data underscore model. Nama functionnya tadi kita buat edit, dilampirkan dengan parameter $id. Kita akan redirect lagi ke halaman data. Nah, seperti ini teman-teman. If iset $post simpan, saya ambil name ini dari yang ada pada edit data. Nah, ini namenya simpan. Seperti itu teman-teman. Oke, coba teman-teman jalankan pada browsernya. Kita ganti misalkan jadi Agung. Misalkan Singapura. Kirim. Ada yang error teman-teman. Oh, kita belum memasukkan setnya di model. Nah, di sini kita masukkan yang akan kita isi. Dollar data. Oke, misalkan Singapura. Saya kirim. Oke, sudah terganti teman-teman. Nah, seperti ini untuk delete dan edit. Misalkan saya input lagi A, B, lalu saya edit jadi C dan D. Oke, sudah sukses. Nah, saya akan jelaskan fungsi yang tadi telah saya buat. Karena saya jelasinnya kecepatan, jadi saya akan jelaskan di akhir. Untuk yang detail, pertama kita buat modelnya terlebih dahulu. Kita harus masukkan where untuk nilai yang akan kita tampilkan pada data edit. Di sini saya masukkan where-nya itu berdasarkan ID-nya. Nah, jadi ini ID ini kita ambil dari yang ada di database, yaitu field ID yang diisi oleh $id. $id ini belum ada nilainya, kita tempel dulu di parameter. Lalu kita buat lagi this db get where data. Ini nama tabelnya. Jadi nanti otomatis kalau misalkan di SQL itu dia akan ngeproduce select bintang from data where id sama dengan $id. Seperti ini. Karena $id-nya belum ditentuin, kita lempar dulu dia, lalu kita return. Karena ini akan dikirimkan nilainya ke halaman controller, lalu akan ditampilkan lagi ke halaman view. Nah, kita ke halaman controllernya. Kita panggil model yang tadi, $this data model. Data model berarti nama filenya ini data model. Lalu delete berarti nama functionnya. Delete. Sorry. $this data model get detail. Nah, di sini parameternya $id. $id ini kita panggil dari sini. Jadi otomatis kalau misalkan kita tempel $id di sini, outputnya maka akan contoh saya edit, dia bakal mengambil nilai segmen selanjutnya. Berarti 13, otomatis dia bakal masuk 13 di sini. Berarti kita udah punya outputnya, yaitu 13. Kita buat dalam sebuah variabel terlebih dahulu, karena nanti kita akan passing $data ini ke halaman edit data.
Nah, ini kita buat lagi $data record. Ini buat tampilan di tabelnya seperti ini. Untuk yang ini, detail ini untuk kita akan tampilkan di sini. Nah, setelah itu kita panggil di halaman edit data $R sama dengan $detail row. Lalu $edit ini kita panggil di value tiap teksnya dan teks area. $R nama. Nama ini berarti nama filenya, nama dan alamat sesuai yang ada di database. Oke, setelah itu kita kasih nama name simpan. Jangan lupa yang tadi ada actionnya kita hapus karena kita tidak akan mengalihkan kepada function control yang ada yang lain. Kita akan masih stay di halaman edit. Nah, dia akan memproses saat si $post simpan itu diklik. Tombol simpan itu diklik, maka dia akan memanggil fungsi dari model $this data model edit di sini. Nah, edit di sini isinya yaitu $data sama dengan array. Berarti inputan nama yang ada di database itu akan diinput oleh this input post nama. Nama di sini yaitu name yang ada pada view-nya. Nah, ini nama dan alamat. Nama mana tadi, data model, nama dan alamat. Kita misalkan mau pindahkan si $this ini ke halaman controller, bisa juga. Seperti contoh, misalkan kita buat di sini $nama dan $alamat. Nah, untuk ini kita akan pindahkan. Jadi kita buat variabelnya terlebih dahulu. $alamat. Kita akan lempar ke halaman sini. Nah, $nama sama dengan $nama, $alamat sama dengan $this input post alamat. Maka yang edit yang tadi kita telah buat 3 parameter ini harus diisi juga di sini, 3 parameter juga. Berarti $nama dan $alamat yang ada di sini. Oke, setelah kita edit, lalu kita redirect lagi ke halaman awal index. Nah, seperti ini teman-teman. Coba, karena tadi telah kita pindahkan, coba teman-teman tes. Ada yang error nih di halaman di controller number 29. Kenapa katanya? Unspecified variable di controller halaman nomor 29. Nah, ini kurang titik koma. Ya, seperti itulah. Namanya juga PHP. Titik koma aja diperhatiin. U dan I. Misalkan saya kirim. Oke, masih sama ya teman-teman. Kita masih bisa update. Nah, seperti ini teman-teman untuk CRUD dengan CodeIgniter. Kita akan membuat bagaimana cara menggunakan form validation, lalu session flash data, pagination, dan kita akan menggunakan Bootstrap. Saya akan jelaskan itu di materi selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan.